Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Puncak arus balik Nataru, 22.000 kendaraan padati tol di Medan. Satu unit rumah di Serdang Bedagai ludes terbakar. 49 personil Polres Serdang Bedagai naik pangkat 1 tingkat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, puncak arus balik mudik Natal dan Tahun Baru 2021 Minggu pagi telah dipadati 20.200 kendaraan mobil di gerbang tol Amplas. Volume kendaraan ini mengalami peningkatan dibanding lalu lintas harian normal yang biasanya sebanyak 17.100 kendaraan. Puncak arus balik pada Minggu pagi setelah liburan Natal dan Tahun Baru 2021, lalu lintas kendaraan yang masuk ke gerbang tol Tebing Tinggi ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi terjadi lonjakan yang cukup signifikan, yakni mencapai 17.500 kendaraan atau meningkat 82,29% dari lalu lintas harian normal yang biasanya hanya 9.600 kendaraan. Selain itu, untuk gerbang tol Amplas ruas tol Belawan Medan Tanjung Morawa yang menjadi akses keluar masuk kendaraan dari dan menuju kota Medan dan sekitarnya, terjadi lonjakan kendaraan sebanyak 22.200 kendaraan atau meningkat sebesar 30% dibanding lalu lintas harian normal yang biasanya sebanyak 17.100 kendaraan. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus balik liburan Nataru ini, Kepala Satgas Jasa Marga Siaga Wilayah 3 Operasional, Sani Yusron pribadi menjelaskan bahwa persiapan seperti penambahan petugas operasional di seluruh gerbang tol selama 24 jam, penggunaan mobile reader atau alat jemput transaksi, bekerja sama dengan petugas kepolisian Polres di sekitar jalan tol untuk kesiapan rekayasa lalu lintas bila terjadi kepadatan yang berdampak pengalihan arus lalu lintas. Masih lancar baik di ruas Belawan Medan Tanjung Morawa maupun Medan Tebing Tinggi. Di kedua arahnya lancar, dan juga kami tetap menyiagakan petugas di gerbang-gerbang dan juga di jalan tol. Untuk prediksi arus balik itu akan terjadi pada hari Minggu atau H+2 Tahun Baru 2021. Untuk gerbang tol Tebing Tinggi sendiri, kami prediksi akan terjadi lonjakan kendaraan dari 9.000 menjadi 17.500 atau akan terjadi kenaikan sekitar 90%. Sedangkan di gerbang tol Amplas akan terjadi kenaikan menjadi 22.000 kendaraan dari 17.000, sehingga akan ada kenaikan 5.000 atau sekitar 30-an% seperti itu. Pak, apakah akan ada pengalian arus sendiri untuk mengantisipasi ini, Pak? Pada prinsipnya dari kami mempersiapkan rekayasa lalu lintas. Jadi nanti ketika terjadi kepadatan akan ada rekayasa lalu lintas yang akan kita laksanakan. Rekayasa lalu lintas ini bekerja sama tetap mengikuti arahan dari kepolisian setempat. Kita bekerja sama dengan Polres di sekitar jalan tol yang ada, seperti itu. Oke. Ia menghimbau kepada pengguna jalan selalu mematuhi arahan atau himbauan petugas di lapangan, baik di gerbang, di rest area, ataupun di jalur khusus. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas di momen libur Tahun Baru 2021, Satlantas Polres Pematang Siantar melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan. Meski pandemi COVID-19 belum juga berakhir, di momen libur Tahun Baru 2021 ini suasana jalan kota Pematang Siantar terpantau padat merayap. Adapun titik-titik yang terpantau padat seperti di Jalan Merdeka, Jalan Sutomo,
Jalan Kartini, Jalan Sudirman menuju Simpang 4, Jalan Gereja menuju Simpang 2, dan beberapa lokasi lain. Untuk mengatasi kepadatan dan kemacetan, Satlantas Polres Pematang Siantar mengambil kebijakan melakukan rekayasa lalu lintas, khususnya jalan menuju lokasi wisata Danau Toba. Selama libur tahun baru, jika volume kendaraan yang datang dari arah Danau Toba menuju kota Pematang Siantar terpantau padat, maka setiap kendaraan yang menuju ke lokasi Danau Toba dialihkan melalui Jalan Melanton Siregar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan di Simpang 2 sebagai salah satu titik rawan kemacetan setiap masa liburan. Kasat Lantas Polres Pematang Siantar AKP Hasan mengatakan, rekayasa lalu lintas ini dilakukan secara situasional dan melihat kondisi kepadatan kendaraan bermotor setiap saatnya. Jadi kami melakukan pengaturan secara manual khususnya di Merdeka Sutomo yang menjadi titik perekonomian masyarakat Siantar. Itu yang pertama. Kemudian juga untuk mengatasi kepadatan lalu lintas, mungkin di Simpang 2 kami ada melakukan rekayasa lalu lintas melalui Melanton Siregar, kemudian Bakora 2. Hal ini kami lakukan tidak tetap, namun situasional. Apabila terjadi panjang arus dari Simpang 2 DPR 4 maupun arah ke Medan atau sebaliknya, nah di situ kami akan lakukan rekayasa lalu lintas. Namun apabila belum terlalu padat, masih bisa dilakukan di Simpang 2, kami tetap masih melakukan upaya manual. Untuk jumlah personil sendiri yang diturunkan dan kami hampir semua banyak personil seluruh operasi ketupat dilibatkan. himbauannya kepada para pemudik atau masyarakat dan ya kalau pemerintah menyampaikan bahwa tetaplah di rumah, pandemik ini kan masih belum berakhir, bahkan kalau pemerintah mewarning malah ada lagi virus yang lebih bahaya daripada COVID-19 ini. Ya kalau himbauan kami tetap saja di rumah, tidak perlu melakukan perjalanan yang tidak terlalu penting. Sehubungan pandemi COVID-19 belum berakhir, pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah jika dianggap tidak perlu. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya pemirsa, selama Januari hingga Desember 2020, Polresta Deli Serdang bersama 12 polsek jajarannya menangani kasus tindak kejahatan sebanyak 1.391 kasus. 5 kasus pembunuhan menjadi kasus yang lebih menonjol dan berhasil diselesaikan. Polresta Deli Serdang menggelar konferensi pers akhir tahun yang dipimpin langsung Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi, didampingi Wakapolresta AKBP Julianto P. Sirait, serta pejabat utama lainnya. Dari 1.391 perkara tindak kejahatan, 1.312 kasus atau 94% sudah selesai ditangani, seperti kasus dengan catatan tahap 2 ke Kejaksaan sebanyak 417 kasus, penghentian penyelidikan SP3 772 kasus dihentikan saat masih lidik 58 kasus, dipiring 45 kasus dan dilimpahkan ke Polda atau ke Polres lain 20 kasus. Kasus yang menonjol dan berhasil diselesaikan diantaranya 5 kasus pembunuhan, 7 kasus perampokan pemberatan berupa pembobolan minimarket, dan 2 kasus sarang burung walet, 4 kasus perampokan kendaraan bermotor, pengancaman dan pemerasan melawan petugas, serta kasus undang-undang darurat yakni bawa senpi atau senjata tajam. Sedangkan kasus korupsi Polresta Deli Serdang berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp449.690.538 dari 7 kasus korupsi yang ditangani. Sementara untuk unit perlindungan perempuan dan anak yang berhasil ditangani diantaranya kasus pemerkosaan pelajar yang dilakukan 7 orang tersangka dan pencabulan anak kandung. Waktu tahun 2020 dari Januari sampai dengan Desember. Untuk kriminalitas, rekan-rekan sekalian, jumlah crime total secara keseluruhan mengalami peningkatan, tetapi untuk jumlah penyelesaian perkara juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan penyelesaian perkara kita mencapai dari 2019 64 sekian persen dan tahun 2020 mencapai 94%.
Kemudian pada unit reserse narkoba, ada 311 kasus yang ditangani dengan jumlah tersangka 386 orang dengan rincian 374 pria dan 12 perempuan. Barang bukti yang diamankan sabu seberat 4.760,57 gram, ganja 42.078,2 gram, pil ekstasi 160 butir, dan pil Happy Five 2.297 butir. Pada unit Satlantas, jumlah kecelakaan lalu lintas 318 kasus dengan korban meninggal 105 jiwa, luka berat 8 orang dan luka ringan 417 orang, serta 66 kasus tabrak lari. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Satu unit rumah milik Kasmini warga Dusun 1 Desa Pon, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Satu unit rumah milik Kasmini 70 tahun warga Dusun 1 Desa Pon, Kecamatan Seibamban, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, padat penduduk ini terbakar, membuat tetangga korban menjadi panik dan mencoba memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Mereka khawatir kobaran api menyambar rumah mereka. Menurut keterangan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian, kebakaran ini bermula saat korban yang sehari-harinya berjualan nasi goreng dan juga bensin eceran ini sedang memasak. Saat itu bensin yang berada di dekat kompor terjatuh. Api kompor langsung menyambar dan kemudian membakar rumah. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Serdang Bedagai dan Pemko Tebing Tinggi diturunkan karena rumah mereka saling berhimpitan. Akibat kebakaran ini, seisi dalam rumah termasuk 1 unit sepeda motor dan 1 unit becak bermotor juga ikut ludes terbakar. Arus lalu lintas sempat macet karena peristiwa tersebut. Informasinya apa penyebabnya? Informasinya penyebabnya apa? Nggak tahu lagi sih bang, pokoknya tadi kebakar terus dicari agung lagi sih bang. Ya mungkin keadaan panik lah yang kejadian nggak ingat gitu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, jenazah Kesumahayati Aulia Sirait alias Lisa, TKI asal Asahan yang meninggal dunia diduga dibunuh di Selangor, Malaysia, tiba di rumah duka di Dusun 11, Desa Simpang 4, Kabupaten Asahan. Jenazah disambut isak tangis ibu kandung dan keluarga korban. Kedatangan jenazah korban ke tanah air diantar mobil ambulans Puskesmas Simpang 4 Asahan dari Bandara Kuala Namu, Medan dan tiba di rumah duka sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat. Keluarga dan ratusan warga sudah menanti kedatangan jenazah korban di rumah duka. Isak tangis ibu kandung dan keluarga pecah saat jenazah dibawa masuk ke rumah duka. Ibu dan ayah serta adik korban tak sanggup menahan tangis saat peti mati sudah berada di hadapan mereka. Ibu korban terlihat meratapi peti mati jenazah anaknya tersebut. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah korban langsung dibawa ke masjid di dekat rumah duka untuk disolatkan. Selanjutnya jenazah dibawa ke Selat Lancang, Kota Tanjung Balai untuk dikebumikan. Kasus kematian Lisa TKI di Malaysia asal Asahan tersebut masih ditangani pihak kepolisian Malaysia. Atas nama keluarga yang berduka ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah peduli dengan bekerja keras bisa memulangkan saudara kami ini atau anak kami ini sampai ke rumah duka. Terkait pelaku sendiri bang gimana Pak? Simpang siur masalah pelaku kami serahkan saja kepada pihak yang berwajib supaya dihukum dengan setimpalah begitu. Mengenai pelaku apakah sudah dikenal pasti bang?
Apakah seperti yang di media sosial? Apakah itu pelakunya, Mas? Kita nggak berani berasumsi dulu, soalnya beritanya masih simpang siur. Kami informasi pun di sana tidak ada kepastian. Motifnya sendiri belum tahu ya? Motifnya belum tahu. Pihak keluarga meminta agar kasus pembunuhan terhadap Lisa tersebut cepat terungkap dan menangkap pelakunya untuk diberi hukuman yang seberat-beratnya sesuai undang-undang di Malaysia. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, pelayanan jasa transportasi laut di Pelabuhan Belawan di masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan. Tercatat ada kenaikan pelayanan kapal asing hingga 3.500 kunjungan dibanding dengan tahun 2019 hanya 3.255 kapal. Kuala Tanjung dan dermaga di kawasan Belawan International Container Terminal Sumatera Utara yang dikelola oleh PT Pelindo 1 merupakan pintu keluar masuk roda perekonomian di Sumatera Utara. PT Pelindo 1 cabang Belawan yang memiliki luas 292 hektar dan 3 tangki timbun CPO, terminal curah kering, serta gudang alat berat bongkar muat ini selalu disinggahi para pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri. Sepanjang Januari hingga November 2020, realisasi kunjungan kapal luar negeri jika dihitung dalam satuan berat mencapai 8.759.634 gross tonnage. Sedangkan tahun 2019 tercatat 8.323.423 gross tonnage. Kapal berbendera asing yang berlabuh di Pelabuhan Belawan bertujuan untuk kegiatan ekspor impor. Manajer Umum Cabang Belawan mengatakan, kunjungan kapal berbendera luar negeri di Pelabuhan Belawan sebanyak 3.500 kapal ini sepanjang 1 tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang hanya 3.255 kunjungan kapal. Walaupun kunjungan kapal meningkat, namun untuk ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil yang menjadi andalan Sumatera Utara pada masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan sebesar 2%. Situasi pandemik ini, kunjungan kapal di Pelabuhan Belawan kita perlu syukuri juga bahwa itu tidak berpengaruh yang begitu signifikan. Buktinya bahwa di selama pandemik tahun 2020 ini, kunjungan kapal di Pelabuhan Belawan ini justru terjadi peningkatan dibandingkan tahun yang sama di tahun 19. Bahwa di tahun sampai dengan realisasi November 2020, kunjungan kapal di Belawan itu berjumlah sebanyak 3.500 call kapal. Dengan jumlah GRT lebih kurang sekitar 34.076 GRT dari kapal tersebut. Nah, sementara di tahun yang sama 2019, justru kapal itu hanya 3.255 call dengan jumlah GRT lebih kurang sebanyak 28.000 GRT. Jadi artinya secara keseluruhan pengaruh terhadap pandemi ini di Pelabuhan Belawan khususnya tidak begitu terasa, sehingga roda perekonomian masih bisa berjalan dengan normal. Kegiatan bongkar muat dilakukan dengan menambah fasilitas peralatan pelabuhan sesuai standar internasional guna mendukung produktivitas dan pelayanan perusahaan untuk mengembangkan dunia usaha di masa pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang pimpin upacara kenaikan pangkat 1 tingkat kepada 49 personil perwira dan bintara di halaman Mapolres Serdang Bedagai. Kapolres berpesan kepada seluruh personil yang naik pangkat agar tetap amanah dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kepolisian demi menjaga keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Upacara kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada 49 personil perwira dan bintara
diikuti seluruh pejabat utama Polres Serdang Bedagai. Dengan peraturan Kapolri, ada Dewan Kepangkatan di Polres Serdang Bedagai telah melakukan seleksi kepada personil yang menerima kenaikan pangkat. Personil yang berprestasi, yang memiliki kepribadian yang baik dalam melaksanakan tugas, dan benar-benar personil yang berprestasi sudah melalui mekanisme dari Dewan Kepangkatan sehingga para personil layak dinaikkan pangkat setingkat lebih tinggi. Upacara kenaikan pangkat tersebut diikuti seluruh pejabat utama serta personil Polres Serdang Bedagai. Kapolres berpesan kepada personil yang menerima kenaikan pangkat, dengan semakin tinggi pangkat atau jabatan, semakin tinggi pula tanggung jawab yang harus diemban oleh personil di dalam melaksanakan tugas. Bisa dijelaskan Pak, ada berapa personil yang naik pangkat hari ini? Ya, yang hari ini naik pangkat sebanyak 49 personil. Terdiri dari Bribda ke Bribtu, Ibtu ke AKP. Jajaran Polres Serdang Bedagai dan Polsek tentunya dengan peraturan Kapolri, ya. Ini ada Dewan Kepangkatan, ya, Dewan Kepangkatan di Polres Serdang Bedagai sudah melalui seleksi, ya, diseleksi benar-benar orang yang berprestasi, yang punya kepribadian baik dalam melaksanakan tugas, tidak ada celah. Nah, ini dinaikkan pangkatnya lebih tinggi setingkat. Saya kepada personil yang naik pangkat tentunya mereka harus bisa menjaga pangkat dan jabatannya. Tentunya dia harus berpikir lebih tinggi lagi. Bagaimana berpikir bekerja yang baik, meningkatkan kualitas kerja sehingga kinerjanya itu akan semakin bermanfaat bagi institusi Polri tentunya. Demikian. Kepada seluruh personil yang naik pangkat agar dapat meningkatkan soliditas serta hubungan tata cara kerja di lingkungan Polres Serdang Bedagai dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, geliat usaha UMKM di Kota Pontianak kian bertumbuh. Salah satunya di bidang kuliner. Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pontianak Utara berhasil keluar dari himpitan ekonomi akibat dampak COVID-19 dengan berjualan hidangan penutup sederhana. Berbahan dasar buah segar dan tepung sagu, dalam satu hari produk makanan olahannya bisa terjual 20 hingga 30 mangkuk dengan omset per bulan mencapai 9 juta rupiah. Hidangan penutup sederhana berbahan dasar buah mangga, susu evaporasi, creamer, dan mutiara tepung sagu berhasil membawa Herlita, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pontianak Utara, keluar dari himpitan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Jajanan yang dikenal dengan nama Mango Sagu, hasil adopsi dari negara Hong Kong ini, memiliki perpaduan rasa manis, asam, dan lembut. Satu mangkuk Mango Sagu dibanderol dengan harga Rp15.000. Dalam satu hari Herlita bisa menjual 20 hingga 30 mangkuk. Artinya akumulasi penghasilan bruto yang didapat dalam satu bulan berkisar di angka 9 hingga Rp13.500.000. Herlita mengaku dampak dari pandemi membuatnya berusaha keras merubah manajemen bisnis yang dijalaninya. Sebelumnya, dia adalah pedagang makanan jadi. Karena situasi yang tidak bisa lagi memberikan keuntungan, ia langsung merubah haluan dengan berjualan Mango Sagu. Harga satu cupnya saya jual 15.000. Soalnya di awal kan saya tidak jualan ini. Saya jualan sayur dan lauk jadi. Karena pandemi saya otak-otak lagi. Akhirnya dapat ide ya jual Mango Sagu ini. Kadang lebih dari 20, kadang sampai hampir 30-an, 30 cup. Mango sagunya tuh beda rasanya Bang, jadi lebih creamy, lebih susunya tuh lebih terasa. Jadi saya suka makan mango sagunya Tante Herlita. Yang cup kecil itu 15.000. Semoga produk UMKM maju di Kota Pontianak selama pandemi ini. Semoga sukses.
Semangat kreativitas dan inovasi dalam merubah pola bisnis para pelaku UMKM di Kota Pontianak terus meningkat dan berkembang. Salah satu penyebabnya adalah adanya uluran tangan pemerintah melalui program bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro sebesar 2,4 juta rupiah. Sebagaimana diketahui, Banpres Produktif disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bertujuan membantu usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.